Bagaimana sosiologi pengetahuan Karl Mannheim bisa menjaga objektivitas masyarakat modern dalam memahami cara berpikir para akademisi dari masa ke masa? Karl Mannheim adalah sosiolog asal Hungaria berdarah Jerman yang sangat terinspirasi oleh pemikiran Max Weber dan George Simmel. Ia dikenal sebagai pemikir yang mencoba menjembatani hubungan antara ide dan struktur sosial. Karl Mannheim terkenal dengan gagasannya mengenai sosiologi pengetahuan, yang menekankan bahwa cara berpikir seseorang tidak bisa dipahami secara utuh tanpa melihat faktor-faktor sosial yang melatar belakangi pemikiran tersebut. Sosiologi pengetahuan yang sering juga disebut sosioanalisis mengajak kita menganalisis Weltanschauung atau pandangan dunia suatu tokoh dengan menelusuri konteks sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi cara berpikir tokoh tersebut. Mannheim juga menekankan bahwa pengetahuan tidak hanya memiliki relativisme dalam validitas, tetapi juga relasionalisme yang mengaitkan validitas pengetahuan tersebut pada latar belakang sosial para pencetus teori pengetahuan. Sampai saat ini, sosiologi pengetahuan atau sosioanalisis masih digunakan untuk mempertanyakan objektivitas akademisi, khususnya dalam ranah ilmu sosial, bahkan terhadap karya Karl Mannheim sendiri. Sosiolog asal Malaysia, Syed Hussein Alatas, juga menggunakan kerangka sosiologi pengetahuan untuk mengkritisi pendapat-pendapat akademisi Barat mengenai kolonialisme di Asia Tenggara. Alatas mengulas bagaimana penggunaan istilah malas disematkan oleh akademisi Barat pada tahun 1960-an untuk mendeskripsikan kelompok pribumi di Asia Tenggara. Istilah malas digunakan akademisi Barat untuk pribumi karena kepentingan sosial dan politik mereka untuk menjustifikasi kekuasaan kolonial bangsa Barat di Asia Tenggara di masa lalu. Kaum Melayu sering dianggap sebagai anggota masyarakat yang kurang produktif, padahal yang memulai pembatasan ruang gerak bangsa Melayu untuk bekerja dan berdagang di masa kolonial adalah bangsa Barat sendiri. Sosiologi pengetahuan akan tetap bermanfaat untuk menguji objektivitas akademisi di masa depan, terutama ketika kita sudah memiliki dokumentasi historis yang cukup untuk menilai faktor sosial yang memengaruhi cara berpikir para ilmuwan. Di masa depan, mungkin kita dapat menilai cara berpikir para akademisi mengenai seberapa pantas penggunaan teknologi modern dan artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Sosiologi pengetahuan tidak hanya menawarkan keadilan dalam menilai sudut pandang para akademisi dan teknokrat pengusung AI, tapi juga kebermanfaatan AI sendiri terhadap semua kelompok masyarakat yang ada. Tantangan yang akan dihadapi oleh sosiologi pengetahuan adalah sulitnya menilai pengaruh latar belakang sosial akademisi atas karya mereka ketika AI sudah banyak memengaruhi hasil karya tersebut. Apakah sosiologi pengetahuan bisa terus berkontribusi untuk penilaian yang adil terhadap cara berpikir akademisi, bahkan di dunia yang sudah sangat terpengaruh AI dan kemajuan teknologi? Sampaikan pendapatmu ya, Sosius.